Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur bagi Tuhan yang memelihara hidup kita sampai hari ini. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 23 tentang Tuhan sebagai gembala kita. Kemarin kita sudah lihat ayat 1, ayat yang kedua disebutkan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, di sini kita mulai melihat, saudara-saudara, Daud mulai menguraikan mengapa dia disebutkan karena Tuhan sebagai gembalanya, maka ia tidak akan kekurangan. Pertama disebutkan karena Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Ia membimbing dia ke air yang tenang, dan kemudian ia menyegarkan. Tuhan menyegarkan jiwanya. Saudara-saudara, ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi juga adalah soal damai sejahtera, soal ketenangan dan ketentraman. Saudara-saudara, kalaupun misalnya seseorang tercukupi kebutuhan jasmaninya, saudara-saudara, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggalnya, tetapi kalau dia tidak memiliki damai sejahtera, kalau dia tidak memiliki ketenangan, ketentraman, apalah gunanya semuanya itu? Nah, di sini Raja Daud menguraikan Tuhan, dia mencukupkan, menyediakan segala yang dia perlukan dalam kebutuhan jasmaninya. Sebutkan rumput, air yang tenang, Tuhan sediakan semuanya. Luar biasa, Yesus berkata di dalam kitab Injil Matius pasal 6, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dengan tegas Yesus berkata demikian, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kita ini memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal itu. Tetapi juga damai sejahtera, ketenangan yang menyegarkan jiwaku. Paulus berkata di dalam kitab Tesalonika, saudara, 1 Tesalonika pasal yang kelima, kemudian Paulus menyebutkan demikian ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, dengan jelas di sini Paulus menguraikan kepada kita hal yang komplit, hal yang komprehensif mengenai kebutuhan kita, mengenai kemanusiaan kita. Disebutkan semoga roh, jiwa, dan tubuh. 3 hal. Kalau dari perspektif Yunani disebut dengan roh, jiwa, dan tubuh. Trikotomi. Tetapi kalau dalam pandangan budaya orang Yahudi hanya dikenal dengan dikotomi, hanya tubuh dan jiwa. Orang Yahudi menganggap jiwa dan roh itu satu adanya. Tetapi dalam budaya pandangan orang Yunani yang dipakai Paulus di sini, mereka memiliki pandangan trikotomi. Nah, saudara-saudara, kita tidak usah memperdebatkan itu, tetapi yang jelas di sini Paulus juga berkata roh, jiwa, dan tubuh. Sama seperti Raja Daud, ia membaringkan di padang rumput hijau, ia membimbing ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwa. Saudara-saudara, bukan hanya kebutuhan tubuh kita yang dijamin oleh Tuhan, tetapi juga kebutuhan jiwa kita, kebutuhan rohani kita, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Yesus berkata di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, kita melihat saudara-saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara, dengan tegas Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus sudah naik ke sorga, saudara-saudara, tetapi kita yang masih ada di dalam dunia ini bagaimana? Yesus berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara-saudara, sekali lagi, kalau seandainya pemeliharaan Tuhan hanya untuk jasmani kita, saudara-saudara, tubuh kita, lalu roh dan jiwa kita diabaikan oleh Tuhan, apalah gunanya, saudara-saudara? Apalah gunanya berlimpah-limpah harta benda tetapi tidak mempunyai ketenangan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam jiwa. Tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah berkat yang sempurna untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara-saudara, bersyukurlah kita kalau kita masih ada di bawah penggembalaan Sang Gembala Agung, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.